Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Erin Yulianti SP dari SMK 2 Pacet, Cianjur. Saya merupakan CGP Angkatan 8. Hari ini saya akan melakukan supervisi akademik dengan paradigma coaching. Nah, tujuan dari supervisi ini yang pertama meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Nah, untuk yang pertama, saya akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu dengan rekan teman sejawat saya dengan Ibu Reni Tresna, guru Bahasa Indonesia. Ya, oke. Ya, gimana Bu Reni? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat kok. Terima kasih ya sudah memberikan waktunya untuk melakukan pra-observasi ini. Nah, untuk yang pertama, kira-kira kapan nih kita akan melakukan observasi? Ya, terima kasih Ibu. Jadi pelaksanaan observasi akan dilaksanakan hari Senin tanggal 23 Oktober tahun 2023. Kebetulan kegiatan observasi tersebut dilaksanakan sebelum kegiatan pembelajarannya. Saya kebetulan di sini guru Bahasa Indonesia. Nah, saya mengajar di kelas 11 MTAD. Selanjutnya, tujuan pembelajaran ketika observasi apa nih? Adapun tujuan pembelajarannya, saya membuat rumusan 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui model PBL, peserta didik mampu menentukan struktur teks ramah dengan mudah. Kemudian tujuan yang kedua, setelah kegiatan menyaksikan video pembelajaran, membaca materi, mengamati gambar, berdiskusi, dan menggali informasi, peserta didik mampu mempresentasikan struktur teks ramah di depan kelasnya masing-masing. Jadi ada dua tujuan. Untuk materinya tentang teks ramah. Oke. Nah, yang pertanyaan yang ketiga, apa area pengembangan yang hendak dicapai? Ya. Baiklah, jadi area pengembangan itu berfokus pada 2 hal. Yang pertama, pembelajaran diferensiasi. Kemudian yang kedua adalah KSE, pembelajaran sosial emosional. KSE ya, ya. Memang itu merupakan strategi pembelajaran pada kurikulum Merdeka gitu. Nah, strateginya untuk supaya tujuannya tercapai apa nih Bu Ren? Strategi yang akan dipersiapkan? Baik, saya menggunakan strategi yang pertama menggunakan model pembelajaran PBL. Kemudian yang kedua, saya menggunakan beberapa metode. Yang pertama metode diskusi, ada tanya jawab, kemudian menonton tayangan video. Ya, bagus Bu Ren. Jadi ada model pembelajarannya, terus metodenya juga ada beberapa. Oke, jadi nanti pada saat observasi saya akan memantau, mengamati strategi yang akan digunakan sama area pengembangannya, terus tujuannya tercapai atau disampaikan tidak kepada murid gitu ya. Jadi nanti saya akan mencatat bagian-bagian mana saja yang untuk pengembangan tadi gitu. Ya, terima kasih ya Bu Reni ya atas waktunya. Mudah-mudahan nanti observasinya berjalan lancar. Oke, terima kasih Bu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat walafiat? Alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkatnya lah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa kembali berjumpa dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anak, semangat hari ini. Semangat, kita semangat pagi itu walaupun sudah siang, bukan selamat ya, tapi semangat. Semangat pagi. Pagi juara. Ulangi lagi. Semangat pagi. Pagi juara. Terus terima kasih ya semuanya semangat hari ini. Baiklah anak-anak, untuk hari
Ini lagu Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan. Ya. Baik, terima kasih ya. Untuk selanjutnya hari ini ada yang tidak hadir anak-anak. Siapa yang tidak hadir hari ini? Wanita kenapa? Wanita sakti. Terus? Coba. Nabila, Nabila. Oh iya, Nabila sakit tadi izin tuh ibu. Siti Rohimah, Lima. Sakit, Sakit trauma. izin, Izin. Siapa? Neng ya betul, Neng ketinggalan tadi. Neng sakit ya? Izin. Kemudian Fadila apa ya? Fadila apa? Tadi tidak izin soalnya Fadila. Ada lagi? Sudah? Tidak ada lagi? Sudah? Anak-anak, mohon ya untuk masalah kehadiran itu seringkali mendengar kalian itu banyak izin gitu ya, dengan berbagai alasan. Ada alasan kekondangan lah ya, ada alasan sana kemari gitu ya. Mohon itu diminimalisir ya. Kekondangan bisa nanti pulang sekolah atau mungkin ya namanya juga sekolah kan hal yang wajib ya. Mohon itu diperhatikan baik-baik. Baiklah, kita lanjutkan kembali anak-anak karena hari ini kita akan belajar terkait teks drama ya. Kemarin ibu sudah sampaikan materi tersebut. Sebenarnya kemarin sudah sedikit ibu berikan tugas ya terkait teks drama. Jadi sepertinya sudah ada yang membuka Google atau sudah ada yang mencari inspirasi terkait materi itu. Nanti kita akan buktikan apakah kalian sudah belajar atau belum ya. Tapi sebelum ke sana kita sedikit persepsi atau ibu akan berikan pertanyaan pemantik untuk kalian ya. Coba ibu tanya, silakan boleh menjawab. Apakah kalian pernah melihat penceramah? Ada yang mau mengungkapkan pendapat, silakan angkat tangan. Atau pernah melakukan ceramah? Silakan, angkat tangan. Silakan, jangan malu-malu. Tidak boleh malu-malu ketika kalian melakukan aktivitas yang positif. Sampaikan, ada yang pernah melihat penceramah? Ada yang pernah melakukan ceramah? Acungkan tangan. Ayo cepat. Itu ya, itu berarti karena kalian sudah pernah melihat penceramah, sudah pernah berceramah, berarti tahu dong ya teks ceramah itu. Sudah pernah belajar. Nah, seperti biasa, ibu selalu menyiapkan kuis ya untuk kalian. Tip seperti biasa. Nah, ada kata kuncinya, temukan kata yang berkaitan dengan teks ceramah. Silakan ada yang mau ke depan langsung melatih. Cepat, nanti akan diberi nilai. Buat, silakan. Boleh dilatih, boleh dicoret. Baik, marilah. Itu apa, Bu? Ajakan. Berarti kaitannya materinya materi apa? Materinya apa berarti kalau yang ajakan itu? Apa ikan? Oh ya, baik. Wajar, karena perlu dipelajari. Baru sedikit baca-baca. Minimal kalian tahulah kata-kata yang berkaitan dengan teks ceramah. Baik, yang kedua bagus Putri. Sekarang yang selanjutnya ada yang ke depan lagi. Ayo silakan, silakan Reva. Kita lihat sampai jam mana kalian belajar di rumah. Cari kata, semua kata yang berkaitan dengan teks ceramah. Reva.
rasanya semua ribut, kalian ingin ke depan semuanya. Sekarang kenapa sekarang jadi ini? Ayo. Tidak ada lagi yang ke depan. Ayo. Sudah dapat semua ya, marilah. Kemudian naratif ada lagi. Boleh ke bawah, boleh ke atas. Cuma itu tidak membuat yang ke samping sekarang. Cepat deh, mau coba. Ayo, setiap yang ke depan dapat poin dari ibu. Silakan. Ada apa deh? Apa itu umum deh? Selama umum. Yang bersifat umum. Terima kasih, bagus. Yang lain sudah dapat 3, masih ada kalau tidak salah 2 lagi. Ayo coba. Fit. Tidak, sudah ada umum, marilah, naratif. Ada lagi, coba aja terus. Neng, Siti. Coba aja. Sip, cerdas, Siti, informatif. Ya, ada lagi. Masih ada tuh ibu. Nah, ini sepertinya ada umum, marilah, naratif, informatif. Silakan. Ada kata penting. Silakan. Ayo cepat. Satu lagi. Wow, pintar. Bagus, Neng. Betul. Bagus, terima kasih tema kita. Ada lagi mungkin yang seperti ibu tidak. Tingkat level kecerdasan tinggi adalah ketika guru membuat soal kalian bisa menjawab sendiri gitu, atau membuat soal sendiri. Ini membuat banyak ini ternyata kalian menemukan lebih dari ini. Silakan, ada Cynthia. Sudah, Cynthia. Masih ada? Tidak ada ya? Cukup, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, ini ya. Jadi hari ini kuisnya seperti itu. Kalian menemukan kata-kata yang berkaitan dengan teks ceramah, ya. Sebelum ke sana, ya. Kira-kira apa yang mungkin kalian dapatkan ketika kalian membaca teks ceramah? Mendapatkan apa kalian? Dapat apa? Silakan angkat tangan. Dapat apa di rumah? Tidak dapat apa-apa? Ayo. Ya, baiklah. Anak-anak, sebenarnya teks ceramah ini penting tidak sih? Ibu bertanya, kalau dalam kaitan sehari-hari itu apa? Ayo, untuk apa? Ayo angkat tangan. Kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, ceramah dan teks ceramah itu penting apa sih? Ayo Mi. Ayo Sri. Sepenting apa? Penting sekali atau penting banget? Penting tidak? Ayo cepat. Berapa penting? Penting banget. Pakai banget gitu ya. Seberapa penting sih? Penting banget. Untuk apa? Kehidupan sehari-hari. Contohnya? Teks ceramah baik. Penting satu, jika kalian ingin membuat ceramah atau ingin berceramah, tentu kalian harus membuat teks ceramah dong ya. Seperti itu. Apalagi yang profesinya sebagai penceramah. Walaupun sebenarnya di dalam ceramah itu ada teknik impromptu. Impromptu itu teknik yang dadakan. Jadi ketika tiba-tiba kalian diperintah atau diminta untuk ceramah secara langsung, berarti harus tidak ada persiapan. Ya, baik, kita lanjutkan kembali. Nah, ini ya, jadi materi kita sekarang tentang teks ceramah ya. Tujuannya adalah, jadi materi kita teks ceramah khususnya
adalah mengenai menentukan struktur teks ceramah yang meliputi ada pembuka atau pendahuluan, ada isi dan penutup. Nah, dari tujuannya, Arifin coba baca tujuan yang pertama. Setelah kegiatan menyaksikan video pembelajaran, membaca materi, mengamati gambar, berdiskusi, dan mengalih informasi, konsentrasi diri, Mempresentasikan struktur teks ceramah di depan kelas dengan benar. itu ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dua hal itu, mampu menentukan struktur dan mampu mempresentasikan hasil kerjaannya. Kita lanjutkan kembali. Ini ada, mohon diperhatikan baik-baik ya, mohon diperhatikan baik-baik terkait apa yang akan dilakukan. Ya, apa tidak ini ya? Tidak ada suaranya. Baik anak-anak, silakan tutup. Ayat pertama tuh baca. Baca ilmu antropologi, baca ilmu ekonomi, baca ilmu pertahanan, tapi dengan catatan bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhan. Kenapa? Kalau orang cerdas tanpa iman bahaya. Mau bukti? Mau? Coba itu periksa tahanan KPK. Ada nggak orang beda-beda di situ? Loh, ada nggak kurang ada sekolahnya? Tinggi-tinggi semua sekolahnya di sana. Kenapa mereka ditangkap? Apa karena dia goblok? Bukan, tapi cerdas tapi tidak punya akal. Di sini kan perannya mengaji. Karena bapak tinggi sekolah tidak diimbangi dengan ilmu agama, bahaya. Bapak tahu baca? Tahu baca? Itu baju dia cuma makan kelapa dan kacang-kacangan. Tapi bajingan, aspal pun dia makan. Ini kita lihat orang di kampung ini, selesai pengantin pakai kemeja, pakai sapi, pakai suku, sapi sendirinya. Datang di bawah sama mama makan ini. Oh, edukasi anak, pulang bukti. Lorang dikasih nama sekolah Lena, Indri Barka, ular meli ulang go. Kenapa orang mati doakan orang hidup? Salah kok, orang hidup doakan orang mati. Boleh siara kubur, tapi jangan salah paham. Siara kubur tujuannya satu, mengingat kamu akan mati. Dua, menghindari fitnah dunia. Jangan sampai orang di kampung bagusnya rumahnya, rumahnya dan pernah menghindari rumah. Yang lain kau minta, oh, ini mau makin cari, suka makin ini. Ini dong, ada yang lebih pakai tuh, begini pohon, ini. Ada lagi yang percaya bahwa ada manusia kembar sama buaya. Mana manusia? Ada itu yang ada manusia yang buaya. Boleh ketemu, tapi jangan berminta-minta. Siram, kenapa siram seperti membunuh orang mati? Kalau betul itu air kasih ini membunuh orang mati sekali pasang itu pembuka air. Nah, semua percaya begitu. Ayat pertama turun bukan perintah puasa. Ayat pertama turun bukan perintah haji. Ayat pertama turun bukan perintah sholat. Ayat pertama turun bukan perintah zakat sedekah. Tapi ayat pertama turun Iqra, baca bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhan. Dedek, ibu, kalau ibu mau hebat jangan menjadi ibu yang bodoh. Kalau ibu bodoh, nah kasih bodoh-bodoh ke suami ibu. Alasan rapat ternyata tim merapat. Nah, ibu-ibu punya anak, kalau mau tidak ditipu anaknya, maka kamu harus cerdas. Adik-adik sekalian, kalau kalian berjaya 5 tahun, 10 tahun yang akan datang,
tanya jawab dengan tadi contoh apa sih? Silakan. Acungkan tangan. Oke, satu. Kalimat persuasif. Tuh, itu teks lama yang mengandung kalimat persuasif. Hal yang disampaikan oleh penjelasan. Tuh, ada kalimat persuasifnya? Ada sudah apa? Kata apa tadi? Atau mungkin dari segi apanya tadi? Ada tidak? Betul, salah satunya mengajak agar kita tadi ada beberapa, sebenarnya ada beberapa video yang ada terselip di dalamnya. Ada video yang pertama mengenai tadi yang katanya apa ya kalian bilang? Ayo, Kak, silakan. Apa yang video pertama yang ada hewan apa? Silakan jelaskan. Bajing, bajing bahasa Indonesia apa sih? Ayo. Kanguru. Tupai, betul. Silakan. Katanya apa tadi? Orang cerdas harus beriman, betul. Orang cerdas harus beriman. Orang cerdas, orang beriman harus maksudnya ada. Tadi dikatakan katanya tupai itu memang tapi bajingan katanya ya makan aspal itu sebuah sindiran ya. Tuh. Ada juga tadi katanya ziarah kubur juga ya. Apa yang kalian dapat? Banyak yang tahu? Apa lagi? Iya, bukan sekali meninggal saudara gitu ya, teman-teman kerabat gitu, bukan malah itu hal-hal yang lain gitu. Tadi katanya di logika air saja kalau di ini katanya apa ditaburkan segitu kalau memang bisa membuat ini ya udah ya katanya satu apa perahu gitu ditimpahnya dimasukkan ke dalam itu membuktikan bahwa sebenarnya orang yang sudah meninggal memiliki iman ya dari kita semua gitu ya. Ada lagi yang mungkin kalian dapat? Tidak ada? Ada? Tidak ada? Ada? Baik. Kalau demikian kita berdiskusi, Ibu akan membagikan LKPD pada kalian ya hari ini. Silakan berdiskusi saja dengan teman-teman terkait apa yang ada di LKPD. Ya. Silakan untuk bersama dengan teman-temannya satu kelompok 4 orang atau sampai 5 orang. Mulai dari media sosial apapun sekarang musimnya sudah canggih ya. Di TikTok pun banyak materi, di YouTube banyak materi. Silakan untuk berkeliling ya sebentar dengan teman-temannya. Hal yang pertama kalian harus cari adalah materinya dulu ya. Materinya dulu apa itu serama, kemudian kaidah struktur dan seterusnya silakan cari dikerjakan di bagian depan dan belakang ya. Nama kelompoknya boleh silakan bebas, mau dari nama bunga-bunga silakan, mau dari oke. Karena kita tentang teks serama, bagaimana kalau nama kelompoknya itu berasal dari serama? Mama Dede, karena perempuan semua. Terus tidak perlu semua. Silakan dari sekarang 5 sampai 10 menit.
mendapatkan apa dari materi yang sudah kamu cari? Baca aja dari itu apa jelasan pengertian ya. Doa yang dilakukan oleh seseorang di hadapan orang banyak mengenai suatu hal dapat disimpulkan bahwa selama pada akhirnya dalam pidato yaitu keadilan dalam bentuk kata-kata yang ditujukan pada Perhatikan tadi Alina mengatakan dia mendapatkan ilmunya tentang pengertian. Yang dimaksudkan ceramah sama dengan pidato nih? Ya sama katanya. Sama-sama untuk mengajar, betul. Ada lagi yang dapat mungkin? Arika dapat apa? Strukturnya dia berapa? 3, 1, 2. Kalau terdiri ada 3. Jadi kita dapat sudah
beberapa pengertian dan juga struktur. Ada yang masih ingat cirinya? Silakan. Atau ada yang sudah menulis cirinya? Ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan? Ada. Coba siapa yang kelompok ini? Silakan. Jadi ada berapa intinya? 7. Oke, silakan jelaskan. 3. Ada lagi yang sudah didapatkan? Tidak ada? Ya, baiklah. Karena sudah materi kalian sudah menuliskannya, sekarang kembali ke LKPD-nya. Silakan kalian kerjakan tugas yang ada di LKPD. Silakan dilanjutkan lagi. Baiklah, sudah selesai ya? Sudah? Sudah? Sudah. Sudah? Belum ya? Baik, sekarang Ibu ingin tahu siapa yang kelompok paling berani untuk ke depan. Ada yang mau ke depan? Boleh, siapa saja, silakan. Silakan teman-teman, jangan malu. Lagi. Siapa yang mau ke depan? Kelompok mana? Semuanya ke depan. Ada yang mau ke depan? Duluan? Atau ibu yang pilih? Kalau itu tidak atas kesadaran. Ingat, kita harus memiliki kesadaran terhadap hal-hal positif. Jangan selalu disuruh, jangan selalu diminta. Oh, Putri sedang sakit, boleh bertiga. Silakan. Silakan. Kamu siapa? Oh ya, boleh kelompok Rika dulu. Baik, kelompok lain untuk menanggapi hasil diskusi kelompok Rika ya. Yang lain mohon perhatikan anak-anak. Mohon perhatikan, ini tutup dulu ya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan hasil dari diskusi kami. Dari soal yang pertama, yaitu tugas
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Bumi Laila akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks drama. Yang pertama, kami mendapatkan struktur pendahuluan dari paragraf ke-1. Yang kedua, ada isi terdapat dari paragraf ke-2 sampai 4. Dan yang terakhir, penutup terdapat dari paragraf ke-5. Untuk ayat kebahasaannya, kami menemukan kata sapaan yang yaitu hadirin yang mendengar dan kata ganti yaitu saya. Selanjutnya tidak pembahasannya yaitu kata teknis. Contohnya surah Al-Mujadalah ayat 11. Selanjutnya kata persuasif yaitu Allah dan sekian hasil diskusi dari kami. Silakan apabila ada yang menambahkan bertanya. Ya. Boleh tanggapi saja bagaimana pengambilan dari kelompok ini. Dipersilakan. Ya, Rika, silakan. Izin menanggapi dari pengambilan tadi bagus dan saya menemukan yang baru yaitu kata teknis. Sedangkan kelompok saya tidak ada. Oh itu, jadi katanya kelompok Rika tidak menemukan kata teknis, ternyata dapat dari kelompok ini. Apa tadi katanya kata teknis ini? Suratnya ya berarti bagus tuh suratnya. Baik, ada lagi, terima kasih Rika. Yang lain? Ada yang mungkin berbeda, saya ibu berbeda ini dari kelompok yang ada di depan gitu. Dari segi apanya barangkali? Tidak ada? Baiklah, kalau tidak ada, silakan boleh. Sekian dari kami. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu ya hasil tampilan kalian. Terima kasih sudah mengerjakan. Walaupun mungkin tidak semua ya, tidak semua ke depan, tetapi hasil pekerjaan kalian akan dikumpulkan dan akan diperiksa. Ya, tetap kalian lakukan yang terbaik dari hasil pekerjaan kalian. Baiklah, untuk selanjutnya tadi berdiskusi sudah. Nah, sebelum ke materi ini, kalian apakah ada yang kalian mau diskusikan di kelas? Silahkan. Misalnya itu saya belum paham betul terkait apa gitu. Kita akan berdiskusi sekarang sudah menuju ke kegiatan penutup. Silakan. Ada yang mau didiskusikan barangkali terkait bagian apa yang belum dipahami atau misalnya sudah paham? Wah, ini sepertinya kalau bilang semua sudah paham ya. Sudah paham? Sudah. Baiklah. Kalau sudah paham, kita kuis lagi. Ya, kalau sudah paham diberikan pertanyaan siap? Siap diberikan pertanyaan. Baiklah, coba rilekskan dulu kalian. Yang rasanya tegang ya. Tadi kan aku sudah ibu dari awal menulis, kita udah ke depan, tegang ya sudah. Kita rileks dulu sekarang. Coba tangannya boleh dilemaskan dulu semuanya. Simpan dulu alat tulisnya ya. Terus simpan dulu handphonenya ya. Direlekskan dulu. Silahkan kalian tutup mata kalian. Mata semuanya. Ya. Boleh tarik nafas yang panjang. Boleh yang panjang. Tarik dari hidung, keluarkan dari mulut. Jangan keluarkan dari bawah ya. Ya, ulangi lagi. Baik, semuanya bisa ya. Ulangi lagi. Tarik nafas yang panjang. Hembuskan ulang. Oke, sekali lagi. Tarik nafas yang panjang. Oke, hembuskan. Baik. Ternyata menurut penelitian, ketika kalian merasa grogi, panik, gitu ya, dan seterusnya, kalian tinggal menarik nafas yang panjang, ya. Kemudian kalian hembuskan
sumbernya yang berbeda ya. Sama kok benar, mau itu dari KBBI, mau itu dari Google, misalnya dari detik.com, dari manapun selama dapat dipertanggungjawabkan sumbernya silakan. Pengertian teks sama tadi sudah ya. Teks sama adalah teks pendukung berisi informasi tentang beragam topik yang berkaitan dengan tema ceramah yang akan disampaikan. Itu ya intinya. Kita lanjutkan. Struktur tadi ada berapa masih ingat? Ya. Ada 3, isi, ya. Kaidah pembahasan sebenarnya sih ini juga sama ya. Tadi katanya menggunakan kata ganti. Kata ganti apa saja? Kata ganti orang pertama, tunggal dan jamak. Yang kedua menggunakan kata-kata sapaan. Tuh. Yang selanjutnya menggunakan kata-kata teknis atau istilah teknis. Ya. Kemudian itu yang menggunakan kata yang menunjukkan hubungan antara sebab akibat itu. Kemarin oleh karena itu dan seterusnya menggunakan kata kerja persuasi. Oke, sampai di sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Apa yang kalian dapat hari ini? Kita refleksi dulu deh. Mungkin pembelajaran kita menyenangkan atau kurang, bagaimana? Silakan ada yang berkomentar. Silakan, jangan suka berbondong-bondong, sukanya kalian rame-rame satu orang satu, kita satu lawan satu. Silakan. Bagaimana? Boleh dikomentari kegiatan kita refleksi dulu. Rika lagi, ini digorong, nilainya cuma Rika. Ya, jika tidak ada lagi, ada selain Rika, mau Rika silakan yang lain. Ya boleh Rika, silakan. Ya. Betul, bagus. Jadi katanya Rika minggu kemarin tidak hadir. Jadi tentu Rika mendapatkan ilmu-ilmu ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat hari ini. Terima kasih, bagus Rika. Yang lain refleksi mungkin dari kekurangannya. Silakan. Tetap ya, di balik kesempurnaan selalu ada kekurangan. Tidak ada yang sempurna di sini kecuali milik Allah. Begitu dengan kegiatan pembelajaran kita. Ada yang harus diperbaiki, kedepannya mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Tidak ada yang berkomentar lagi? Tidak. Baiklah kalau tidak. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar mengenai menulis teks ceramah dan menampilkannya ya. Maka dari itu silakan kalian boleh pelajari kembali di rumah. Minggu depan kita tulis lagi, kita apresiasi lagi terkait materi yang akan kita pelajari. Ya, baiklah kalau demikian jika tidak ada lagi yang mau ditanyakan, terima kasih atas kesempatannya ya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan kontribusinya, kerjasamanya juga. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ed. Sehat? Ibu saya memiliki masalah berat ketika belajar di kelas. Dua hal yang saya fokuskan ya. Yang pertama terkait mungkin pola pikir anak yang kritis. Yang kedua terkait anak perlu memiliki rasa percaya diri yang tinggi ya. Kalau misalnya dari segi keaktifan, kalau ingin bertanya itu sulit, diminta untuk bertanya itu sulit, untuk tampil itu juga sulit. Ini di kelas apa? Kebetulan ini di kelas salah satunya 11 MPLW. Tujuannya untuk ini kayak
supaya mungkin anak lebih, yang pertama anak lebih memiliki pola pikir yang kritis ya, terhadap segala hal yang berkaitan dengan dunia gitu ya. Terus yang kedua adalah mungkin agar anak mampu tampil percaya diri baik secara langsung atau tidak langsung. Ini saya juga penting ya. Kalau seperti ini di luar kelas, Menurut apa sih apa penyebabnya? Saya sebenarnya melihat beberapa ya, mungkin anak tidak terbiasa barangkali ya, tidak terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya apa ya, yang mengkritisi gitu, mungkin bisa gitu, atau tidak terbiasa ketika misalnya seperti di kelas gitu ya, anak-anak coba ada yang mau bertanya begitu ya, atau saya sajikan sesuatu permasalahan mungkin berupa tontonan YouTube atau apa, lalu saya minta anak-anak kira-kira bisa mengomentari atau menanggapi video di depan gitu. Mereka bingung mungkin sampaikan, jadi mungkin mereka perlu memiliki pola pikir yang kritis gitu, kira-kira yang di depan itu salah atau benar gitu, seperti itu. Penyebabnya mungkin belum terbiasa dengan sistem pembelajaran yang seperti itu gitu. Kalau untuk menampilkan diri itu juga sama, karena anak itu mungkin dari segi bisa saja berbagai alasan ya, latar belakang mungkin karakternya sendiri pemalu, atau mungkin tadi saya katakan mereka tidak terbiasa untuk tampil. Belum terbiasa berarti bagaimana nih Bu Rani strateginya supaya anak terbiasa dengan hal-hal yang tadi Tentu itu menjadi PR kita sebagai guru ya. Kita patut bertanya pada diri kita sendiri, kenapa anak sampai maaf ya, ketika belajar ogah-ogahan atau ketika disajikan sesuatu mereka seakan-akan tidak respon gitu ya. Satu, bisa saja mungkin apa yang kita sajikan tidak terlalu menarik untuk mereka gitu. Itu bisa seperti itu. Yang kedua, mungkin kita juga tidak terlalu kreatif dalam menyajikannya barangkali gitu. Jadi ya seperti itu orang ya, itu Berarti bagaimana nih supaya tadi anak lebih kritis, kakak-kakak percaya diri, bagaimana apa yang akan dilakukan Bu Rani? kalau saya mungkin barangkali saya akan berusaha menyajikan sesuatu baik itu permasalahan atau materi yang berkaitan dengan dunia mereka, barangkali istilahnya relate dengan kehidupan mereka gitu ya. Karena mereka cenderung lebih tertarik pada hal-hal yang sifatnya mungkin dekat dengan diri mereka. Contoh misalnya ketika materi teks ceramah gitu ya, saya mungkin akan menayangkan video yang berkaitan dengan timah remaja gitu, dunia remaja sehingga mereka bisa berpikir kritis, oh berarti remaja itu bagaimana, itu salah satunya, itu salah satunya salah satunya seperti itu. Berarti setelah itu kira-kira bulan-bulan akan ada peningkatan gitu. Insya Allah mungkin ke depannya setelah saya melaksanakan kegiatan pelajaran yang kita laksanakan minggu depan barangkali Akan tadi sesuai dengan nilainya. satu mungkin ya, saya akan menyajikan sesuatu permasalahan yang tentu erat kaitannya dengan dunia mereka. Maaf, kan ini pertemuan pertama kaitannya dengan teks ceramah ini. Berarti minggu kedua saya akan mengajarkan tentang menulis teks ceramah langsung. Mungkin saya akan minta anak untuk menampilkan di depan, menampilkan langsung gitu. Nah kebetulan untuk minggu depannya lagi saya akan meminta anak untuk membuat teks ceramah sekaligus menampilkan teks ceramah dengan dua metode atau beberapa metode. Metode pertama, karena ini kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi, saya akan menawarkan anak untuk berceramah dengan gaya mereka saja. Ada beberapa kemarin yang minta, Ibu saya mau secara langsung katanya. Boleh, karena saya tidak memiliki akun IG atau TikTok. Kebetulan saya minta ketika memang berceramah, anak-anak mohon untuk
berceramah lalu video, setelah itu direkam ya, kemudian diupload di TikTok. Saya minta mereka untuk silakan dengan gaya mau berceramah menggunakan boneka, mau misalnya berceramah dengan bayang-bayang, mau berceramah tausiah on the road gitu. Ya saya meminta mereka untuk silahkan kalian berceramah dengan gaya dan keinginan mereka, mau sambil di dapur masak-masak, dipersilahkan. Hanya mungkin untuk pengumpulannya ada beberapa yang ibu katanya saya tidak memiliki akun IG, TikTok, YouTube, boleh tidak saya mau secara langsung? Saya pikir silahkan, karena kan diferensiasi itu sesuai minat dan kebutuhan siswa. Kalau mereka memang pada kenyataannya mampu demikian, kita tetap terima gitu. Nah kebetulan memang kebanyakan anak kita cukup ini ya untuk membuat konten gitu ataupun editing video, mereka ahli gitu. Jadi ada beberapa anak yang ibu saya setuju dengan menggunakan metode seperti itu. Ya, seperti itu. Itu strategi bagus ya buat ini, apalagi sekarang saya kan dengan kondisi anak medsos gitu kan, dia memang nggak akan sistem pembelajaran. Ya tujuannya baik. Jalan itu bagus sekali ya, jadi lebih kreatif gitu ya, kreativitas anak lebih terbagi. Kira-kira dalam waktu berapa bulan? Jadi untuk melihat perkembangan yang tadinya kurang kreatif, percaya diri, dan ini nanti mungkin semuanya akan terlihat percaya dirinya sama. Saya pikir kita tidak perlu melihat terlalu lama sebenarnya ketika kita menyajikan sebuah konsep di depan kelas dan anak secara langsung merespon, itu juga salah satu perkembangan yang ada. Yang asalnya anak itu diam saja ketika ditanya, anak-anak ini ada permasalahan nih, tolong ditanggapi. Tapi mungkin ya tadi saya sampaikan bahwa ketika memang apa yang kita sajikan relate dengan kehidupan mereka, mereka akan dengan sendirinya antusias gitu. Jadi kita lihat, oh ternyata mungkin bisa secara langsung gitu ya. Kita lihat walaupun memang ada beberapa yang perlu proses gitu. Ya, apa-apa. Nanti terlihat gitu ya peningkatannya. Jadi seperti itu turunnya ya. Bagus. Terima kasih Malaysia udah mau berbagi. Saya berterima kasih sudah bisa berpost gitu Iya. dengan ibu gitu. Saya mendapatkan pengalaman banyak.